Ya, welcome to my channel. Hormat Pak Yud untuk Anda semua yang telah menonton video Sahir Vlog ini. Kesempatan ini Pak Yud dari Sahir Vlog akan menyampaikan bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan aljabar. Nah, kita lihat dulu ini soalnya. Pak Yud baca sebentar. Jadi, 6x plus 4y, 6x plus 4y sama dengan bukan sama dengan, per 3x plus 2y. Nah, untuk menyederhanakan pecahan seperti ini, menyederhanakan pecahan aljabar seperti ini, kita mengikuti pola atau mengikuti aturan, mengikuti kaidah pada atau seperti pada menyederhanakan pecahan biasa. Tetapi sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk itu Pak Yud mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan seperti di depan ini, yaitu 6x plus 4y per 3x plus 2y. Ya, kita mulai dengan bagaimana cara menyederhanakan pecahan biasa. Menyederhanakan pecahan biasa, misalnya kita ambil sebagai ilustrasi adalah 12 per 8. Bisa seperti begini. Nah, untuk menyelesaikan pecahan seperti begini, ini pecahan biasa ya, pecahan biasa. Itu baik pembilang maupun penyebutnya, ini pembilang maupun penyebutnya, itu kita faktorkan. Kita uraikan. Ya, kita uraikan. Menjadi bagaimana? Menjadi cara penguraiannya sedemikian rupa sehingga baik pembilang maupun penyebut ada faktor sekutunya. Kalau antara pembilang dan penyebut itu tidak punya faktor sekutu, artinya pecahan tersebut itu tidak bisa disederhanakan lagi. Itulah yang paling sederhana pecahan itu apabila sekali lagi bahwa antara pembilang dan penyebut itu tidak mempunyai faktor sekutu. Nah, sekarang kita lihat di sini. 12. 12 itu kan 4 kali 3. Itu kan? 4 kali 3. Ya, seperti begitu. Kemudian 8 bagaimana? 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, di sini ada faktor sekutunya. Faktor sekutunya yang mana? Faktor sekutunya ini 4. Ya kan? Faktor sekutunya itu 4. Jadi 4-nya bisa kita silang. Iya. Ini 4-nya kita silang. Sebentar ya. Ya, ini kita silang 4-nya. Ini disilang. Ya, kesana nyilangnya. Ini juga disilang. Sesudah faktor sekutunya disilang, itu kita tinggal mempunyai pembilangnya itu 3, gitu kan? Pembilangnya itu 3 dan penyebutnya itu 2. Iya. Kemudian ini pun masih dapat kita sederhanakan lagi, ya kan? Menjadi bagaimana? Menjadi 1 per 2. Gitu. Jadi sekali lagi, kunci utamanya adalah pada pemfaktoran, pada memfaktorkan. Kalau ada faktor sekutunya, itu kita bisa bagi dengan 4 masing-masing, sehingga hanya didapat sekarang 3 per 2. Itu yang sama dengan 1,5. Nah, ini pun sama seperti begitu. Ya. Sama seperti begitu. Artinya, baik pembilang maupun penyebut, itu kita faktorkan. Baik pembilang maupun penyebut, kita faktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Yaitu, kita lihat bilangan yang menjadi sekutu antara kedua suku pembilang ini. Sehingga kita akan mendapatkan seperti begini. 6, 4, faktor sekutunya itu 2. Nah, 2, kemudian 6 dibagi 2 itu 3. X, maksudnya 6X dibagi 2 itu menjadi 3X. 3X, kemudian plus 4Y dibagi 2 adalah 2Y. 2Y. Ya, seperti begitu. Nah, kemudian pembilang ini tadi pembilangnya.
Sekarang bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya juga difaktorkan kalau ada. Tetapi di sini bahwa penyebutnya ini tidak ada faktor sekutu. 3, 2, X, Y. Ini sama sekali tidak ada faktor sekutu di antara kedua bilangan antara 3X dan 2Y dari penyebut pecahan ini semua. Jadi kalau begitu ya kita tulis aja 3X plus 2Y. Begitu. 3X plus 2Y. Ya. Ya, 3X plus 2Y. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita supaya terlihat ya, supaya terlihat kita buat kurung seperti begini. Iya, supaya terlihat. Nah, sekarang kita lihat coba. Faktor sekutunya itu jelas sekali kelihatan. Yaitu apa? 3X plus 2Y. Ini 3X plus 2Y. Artinya di sini yang penyebut itu adalah 1 kali 3X plus 2Y. Nah, kalau sudah faktor sekutunya ini terlihat jelas begitu, kita tinggal silang aja. Tinggal silang, pembilangnya kita silang, ini. Penyebutnya juga kita silang, yang ini. Kenapa disilang? Karena ini 3X plus 2Y. Bawah juga 3X plus 2Y. Jadi persis sama. Persis sama, oleh karena itu bisa disilang seperti begitu setelah baik pembilang maupun penyebutnya tadi difaktorkan kalau bisa. Ini penyebutnya tidak bisa difaktorkan lagi, ya sudah seperti ini aja. Gitu ya. Iya, nah sekarang yang tinggal apa? Yang tinggal adalah bilangan 2 dan bilangan 1. Jadi ini sama dengan bilangan 2 per 1. Nah, ketemu ya? Ini berapa 2 per 1? 2 per 1 itu adalah 2. Jadi 6X plus 4Y per 3X plus 2Y dapat disederhanakan menjadi sama dengan 2. Sekali lagi bahwa kunci utama untuk menyederhanakan itu adalah dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan antara baik pembilang maupun penyebut. Setelah difaktorkan, kalau ada faktor sekutunya seperti ini, misalnya contohnya, itu kita bisa silang. Sehingga yang ada tinggal 2 dan 1 atau 2 per 1. Dan 2 per 1 itu sama dengan 2. Mudah kan? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.